wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ziarah wali. Salah satunya ialah ziarah wali Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa kita percurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau min hada yaum ila yaumil qiyamah. Amin. Nah teman-teman, makam Sunan Bayat ini terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Makam Sunan Bayat ini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah. Karena apa? Karena beliau merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Sembayat pada zaman Kerajaan Demak. Beliau juga merupakan salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Oke teman-teman, di makam Sunan Bayat terdapat 2 buah gentong yang memiliki ukiran naga. Oleh karena itu, kenapa gentong ini disebut dengan gentong Sinogo yang berada di dekat gapura. Di dekat gentong Sinogo telah disediakan gelas bagi siapa saja yang ingin meminum air yang ada pada gentong tersebut. Sunan Pandanaran ini memiliki nama lain ialah Susuhunan Pandanaran, Pangeran Mangkubumi, Wahyu Hidayat, atau Sunan Pandanaran II. Baiklah teman-teman, Sunan Pandanaran ini merupakan anak pertama dari Bupati pertama Kota Semarang, yaitu Ki Ageng Pandan Arang. Sepeninggalnya ayahnya, Sunan Pandanaran menggantikan posisi ayahnya sebagai bupati. Ia menjalankan amanah dan memerintah pemerintahannya sebaik-baiknya dan juga mematuhi ajaran-ajaran Islam seperti ayahnya. Namun, sirih waktu berganti, Sunan Pandanaran mulai lalai terhadap amanahnya. Hal ini pun terdengar oleh Kesultanan Demak Bintara. Lalu, beliau mengutus Sunan Kalijaga untuk mengingatkan kesalahan Sunan Pandanaran. Nah, disinilah teman-teman, akhirnya Sunan Bayat menjadi salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Dan singkat cerita, akhirnya Sunan Bayat mengakui kesalahannya. Lalu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai seorang bupati dan menyerahkan kekuasaannya kepada adiknya. Sunan Tembayat hidup semasa dengan Sunan Kalijaga, yaitu salah seorang wali songo yang menurut Babat Tanah Jawi termasuk pendiri Masjid Agung Demak. Berdasarkan sengkalan berupa seekor kura-kura yang dibahatkan pada dinding barat mihrab, Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479. Sedangkan Sunan Kalijaga hidup semasa dengan Sunan Kudus yang dikenal sebagai pendiri Masjid Menara Kudus pada tahun 1549. Oleh karena itu, kompleks makam Tembayat dibangun tidak jauh selisihnya dari masa pendirian Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus. Kompleks makam Tembayat terbagi atas 6 halaman. Masing-masing dipisahkan oleh tembok keliling dan pintu masuk. Cungkup makam Sunan Bayat terletak pada halaman terakhir yang merupakan halaman tertinggi dan tersuci. Bagian-bagian yang dianggap kuno dari kompleks makam ini berturut-turut dari kaki sampai puncak bukit adalah 1. Gapura Segoro Muncar yang berbentuk candi bentar. Yang kedua, Gapura Duda berbentuk candi bentar. Disebut demikian karena pada saat ditemukan tinggal bagiannya kiri. Gapura ini dipugar pada tahun 1978.
Selanjutnya, gapura pangrantunan berbentuk padu raksa tanpa pintu. Selanjutnya, gapura panemut berbentuk candi bentar. Kemudian, gapura pamuncar berbentuk candi bentar seperti gapura panemut. Selanjutnya, gapura balai kencur berbentuk padu raksa berdaun pintu. Kemudian, terdapat bangunan-bangunan makam keluarga dan pengikut Sunan Tembayat. Selanjutnya, 2 padasan bernama Kiai Naga. Dan yang terakhir, bangunan cungkup dan makam Sunan Tembayat. Kompleks makam Tembayat merupakan living monument. Artinya, sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat ziarah dan pemakaman, terutama Trah Sunan Bayat. Dalam kompleks terdapat pula masjid makam yang relatif masih utuh dan digunakan hingga saat ini oleh para peziarah untuk beribadah. Selain bangunan kuno, terdapat pula bangunan baru baik berupa makam, bangsal, maupun pintu masuk. Kemudian teman-teman, Sunan Bayat bersama istrinya pindah ke selatan. Beliau melalui kawasan yang sekarang diberi nama Mojosingo, Boyolali, Solo Tigo, Solo Gringging, dan Weti. Konon cerita, kawasan tersebut yang memberi nama ialah Sunan Bayat. Lalu, Sunan Bayat bersama istrinya tinggal di sebuah tempat yang diberi nama Tembayat. Disinilah beliau menyiarkan agama Islam kepada para pendeta. Beliau mampu meyakinkan orang-orang untuk masuk agama Islam. Lalu disinilah Pangeran Mangkubumi disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Baiklah teman-teman, ziarah makam memiliki tujuan yang pertama mengingatkan kita kepada kematian. Seperti halnya firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang artinya bahwasanya setiap yang berjiwa akan menemui kematian. Tujuan selanjutnya ialah tabaruk atau mengalap barokah oleh para waliullah dan serta mengambil pelajaran dari beliau. Cukup sekian cerita kami ziarah wali Jawa Tengah di Sunan Bayat Ki Ageng Pandanaran. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.